Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan Adelia Novianti, Farania Angelita, Hendrik Jovianandar, Rinda Ayu Hapsari, dan saya sendiri, Monika Anggun Haryanti, dan Nerissa Soba Evana, Febria Anitasari, Rahmawati Ajeng Pramesti. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang berjudulkan Perkembangan Vaksin. Pandemi COVID-19, the COVID-19 pandemic, juga dikenal sebagai pandemi coronavirus, adalah global yang sedang berlangsung pandemi dari penyakit coronavirus 2019 atau sering disebut COVID-19. Yang disebabkan oleh akut sindrom pernafasan coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, China. The World Health Organization menyatakan wabah sebuah kesehatan darurat masyarakat peduli internasional pada 20 Januari 2020 dan kemudian pandemik pada 11 Maret 2020. Pada 25 Maret 2021, lebih dari 124 juta kasus telah dikonfirmasi dengan lebih dari 2,74 juta kematian dikaitkan dengan COVID-19, menjadikannya salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah. Next. Berhenti tadi ini. Iya, sebentar ya, Bu. Nggih. Definisi vaksinasi dan imunisasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajang dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit yang sama, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Jenis vaksin COVID-19 di Indonesia. 1. Vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Jenis vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca adalah vaksin vektor adenoviral rekombinan. Dikutip dari Very Well Health, vaksin rekombinan menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen seperti SARS-CoV-2 untuk memicu respon imun. Satu kelemahan dari vaksin vektor adenoviral rekombinan adalah bahwa suntikan penguat mungkin diperlukan dari waktu ke waktu. 2. Vaksin COVID Moderna. Jenis vaksin COVID-19 Moderna menggunakan messenger RNA atau mRNA.
Virus corona memiliki struktur seperti spike di permukaannya yang disebut protein S vaksin mRNA COVID-19, memberikan petunjuk kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak berbahaya. Jenis vaksin COVID-19 ini untuk orang yang berusia 18 tahun ke atas. Vaksin ini membutuhkan 2 suntikan yang diberikan selang 28 hari. Selanjutnya, vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech dinamakan BNT162B2 dan berbasis teknologi messenger RNA atau mRNA. Dengan mRNA, tubuh tidak disuntik virus mati maupun dilemahkan, melainkan disuntik kode GC mengatakan jenis vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech direkomendasikan untuk orang yang berusia 16 tahun ke atas. Selanjutnya ada vaksin COVID-19 Sinovac. Jenis vaksin COVID-19 Sinovac bekerja untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Vaksin ini dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dimatikan, atau inaktif virus. Vaksin ini diberikan Linda lah mikir. Oh, udah, selain lagi. Selanjutnya, vaksin COVID-19 Novavax. Novavax adalah perusahaan bioteknologi yang berbasis di Maryland, Amerika Serikat yang mengambil pendekatan tradisional untuk mengembangkan vaksin melawan COVID-19. Dikutip dari Verywell Health, vaksin ini bekerja dengan memasukkan protein yang memicu respon antibodi yang menghalangi kemampuan virus corona di masa depan untuk mengikat sel dan mencegah infeksi seperti kandidat vaksin COVID-19 lainnya. Vaksin Novavax telah diuji pada orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Selanjutnya, vaksin COVID-19 yang diproduksi PT Bio Farma. Jenis vaksin COVID-19 yang diproduksi PT Bio Farma menjadi salah satu jenis vaksin virus corona yang akan digunakan di Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Bio Farma telah menerima sertifikat yang menyatakan fasilitas produksinya layak untuk memproduksi vaksin COVID-19. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Dampak Kesehatan Mental Terhadap Tenaga Kesehatan Selama Pandemi. Sebelumnya, saya akan mengenalkan teman-teman saya, anggota kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Dina Indah Cahyani.
2. Karisma Fajriyatun. 3. Marco Lukislah. 4. Nabila Puspasari. 5. Rika Dinda. 6. Tiara Danar. 7. Vina Febriana. 8. Cika Putri Andini. Pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 merupakan masalah kesehatan yang menyerang masyarakat secara global. Pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan peningkatan beban yang sangat berat terhadap sistem pelayanan kesehatan di tanah air, termasuk pada tenaga kesehatan. Resiko yang paling kasat mata adalah aspek kesehatan tenaga kesehatan, terutama di lini terdepan, yang sangat rentan terpapar COVID-19 sehingga beresiko mengancam keselamatan jiwa. Selain aspek keselamatan dan perlindungan dari infeksi, resiko lain yang juga sangat berpotensi mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas pelayanan medis tenaga kesehatan kita adalah aspek kesehatan mental, termasuk resiko burnout syndrome atau keletihan mental. Tenaga kesehatan berpotensi terpajan dengan tingkat stres yang sangat tinggi, namun belum ada aturan atau kebijakan yang dapat melindungi mereka dari segi kesehatan mental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Risma. Kesehatan mental. Kesehatan mental mengacu pada mentoleransi perasaan orang lain dan memiliki sikap yang hidup bahagia. Setiap orang memiliki kesehatan yang berbeda. Kesehatan mental hanya dapat dipahami sepenuhnya dan ditangani oleh satu disiplin ilmu yang dianggap sama dengan kedamaian batin, yang diartikan sebagai kehidupan tanpa konflik, tanpa masalah, tanpa ambisi, dan kepasrahan. Beberapa jenis gangguan kesehatan mental yang paling umum termasuk depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan psikosis. Menurut survei yang dilakukan oleh World Health Organization atau WHO, sekitar 20% anak-anak dan remaja di seluruh dunia menderita penyakit dan masalah mental. Gangguan kesehatan mental selama pandemi. Selama pandemi virus corona, terdapat beberapa kelompok yang rentan mengalami tekanan psikologis. Pada gangguan kesehatan jiwa, yaitu anak-anak, lansia, dan tenaga pandemi, yaitu ketakutan dan kecemasan yang berlebihan tentang keamanan diri Anda dan orang-orang terdekat Anda. Perubahan pola tidur dan makan, sering merasa bosan dan stres di rumah, terutama dengan anak-anak. Fokus, kemerosotan kesehatan fisik, terutama pada penderita penyakit seperti diabetes dan hipertensi. Paradigma menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Steinders telah mengungkapkan prinsip-prinsip pemahaman kesehatan mental, termasuk 3 hal. Yang pertama adalah prinsip yang didasari atas sifat manusia, yaitu adaptasi, kesehatan, dan mental, tidak terlepas dari kesehatan dan integritas organisme. Ia juga tidak terlepas dari kemanusiaan sebagai pribadi yang bermoral, intelektual, religius, emosional, dan sosial. Yang kedua adalah prinsip yang didasari atas hubungan manusia dengan lingkungan, yakni hubungan interpersonal yang baik dapat mempengaruhi kesehatan mental. Prinsip yang terakhir didasari atas hubungan individu dengan Tuhan.
Pada saat terjadi pandemi, apakah peran keluarga penting untuk menjaga kesehatan mental anak? Sangat penting bahwa orang tua harus peka terhadap kebutuhan anak-anak mereka dalam situasi ini. Orang tua memberikan contoh kebiasaan hidup bersih dan sehat, mengendalikan emosi, tetap tenang dan dekat dengan anak, atau bermain dengan anak, memberikan edukasi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tiara. Resiko burnout syndrome atau kelelahan mental berpotensi akibat pajaran stres yang luar biasa berat dalam pandemi dapat mengakibatkan efek jangka panjang terhadap pelayanan medis karena para tenaga kesehatan bisa saja mengalami depresi. Kelelahan ekstrim bahkan merasa tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan ini menjadi dampak kurang baik bagi upaya penanganan COVID-19. Sebuah fakta menunjukkan bahwa 83% tenaga kesehatan mengalami burnout syndrome dalam skala sedang hingga berat. 41% tenaga kesehatan mengalami keletihan emosi dalam skala sedang hingga berat. 22% kehilangan empati derajat sedang hingga berat. 52% mengalami kurang percaya diri. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas medis di Cina merawat pasien dengan infeksi COVID-19 memiliki tingkat kecemasan, stres, dan kemanjuran diri yang bergantung pada kualitas tidur dan dukungan sosial. Hal yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona. 1. Melakukan aktivitas fisik. 2. Mengkonsumsi makanan bergizi. 3. Menghentikan kebiasaan buruk. 4. Membuat rutinitas sendiri. 5. Lebih bijak memilih informasi. Kesimpulan, petugas kesehatan berisiko tinggi mengalami masalah gangguan kesehatan mental karena berbagai tekanan yang mengikat dan harus dihadapi. Banyak tenaga kesehatan harus mengisolasi diri dari keluarga dan orang terdekat meski tidak mengalami COVID-19. Kekhawatiran penularan sangat beralasan selain kurangnya persediaan alat perlindungan diri atau APD. Selain aspek keselamatan dan perlindungan dari infeksi, risiko lain yang berpotensi mempengaruhi kualitas dan produktivitas pelayanan medis tenaga kesehatan adalah aspek kesehatan mental. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona. 1. Melakukan aktivitas fisik. 2. Mengkonsumsi makanan bergizi. 3. Menghentikan kebiasaan buruk. 4. Membentuk rutinitas sendiri. 5. Lebih bijak memilih informasi. 6. Menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Silakan. Saya Pinkan Pratiwi, perwakilan dari kelompok 5. Bagaimana mengurangi risiko burnout syndrome pada mahasiswa yang setiap hari dirasa tugasnya terlalu banyak, hingga merasa kelelahan bahkan stres? Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya. Ya, silakan.
Ya. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya Patricia Nansari dari perwakilan kelompok 2. Apa dampak yang ditimbulkan bila seorang petugas kesehatan mengalami kecemasan dan stres akibat pandemi COVID-19? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 5. Bagaimana mengurangi risiko burnout syndrome pada mahasiswa yang setiap saat dirasa tugas terlalu banyak hingga merasa kelelahan bahkan stres? Menurut kelompok kami, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi burnout syndrome, yaitu berdiskusi dengan teman, membicarakan tugas-tugas yang ada, kemudian membatasi diri dari orang yang berpikiran negatif. Orang yang selalu berpikiran negatif tanpa menghadirkan solusi dapat membuat Anda semakin terpuruk dengan tugas-tugas yang ada. Kemudian, melakukan relaksasi. Beberapa kegiatan relaksasi bisa membantu Anda menghilangkan stres seperti yoga, meditasi, atau tai chi. Selanjutnya, olahraga secara rutin. Melakukan olahraga secara rutin bisa membantu mengurangi stres, bahkan hal ini juga dapat mengalihkan pikiran. Kemudian yang terakhir yaitu tidur yang cukup. Cukup tidur membuat tubuh menjadi lebih bugar dan kesehatan pun terjaga. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 1. Aturan atau kebijakan apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi para tenaga kesehatan dari segi kesehatan mental? Menurut kelompok kami, selain aspek proteksi keselamatan dan kesehatan fisik, manajemen rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan pemerintah harus memulai memprioritaskan aspek intervensi kesehatan mental seperti pendampingan dan konseling psikologis untuk tenaga kesehatan, terutama yang bertugas selama masa pandemi. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari perwakilan kelompok 2. Apa dampak yang ditimbulkan bila seseorang petugas kesehatan mengalami kecemasan dan stres akibat pandemi COVID-19? Kecemasan atau stres akibat pandemi dapat menimbulkan tingginya risiko menderita burnout syndrome akibat pajanan stres yang luar biasa berat di fasilitas kesehatan selama pandemi ini dapat mengakibatkan efek jangka panjang terhadap kualitas pelayanan medis. Karena para tenaga kesehatan ini bisa merasa depresi, kelelahan ekstrim, bahkan merasa kurang kompeten dalam menjalankan tugas. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Apakah ada yang kurang jelas? Sudah jelas, terima kasih. Iya, sama-sama. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
selesai sama Dek. Kelompok 3 dan 4. Halo, suara saya masuk nggak, Dek? Dek, karena presentasinya sudah selesai, ditutup dulu ya untuk perkuliahan hari ini, dilanjutkan minggu depan dengan materi baru, nanti sistem endokrin. Untuk materinya saya buat terlebih dahulu ya. Ada pertanyaan? Baik, Bu. Oke, bisa kita live dari Google Meet. Ketemu lagi Senin ya, hari Senin minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu untuk kita semuanya, selalu patuhi prokes ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya, Dek. Ya, Ya, Bu.